Halo kawan bincang, kita bertemu lagi di Bincang Tipis. Bincang-bincang tipis-tipis. Ya, perbincangan yang mulai seputar tips-tips bermanfaat. Gimana nih kabarnya kawan bincang? Semoga senantiasa sehat ya di tengah kepadatan beraktivitas. Apalagi para mahasiswa yang sudah pasti aktivitas dan mobilitasnya itu sangat kuat. Nah, ngomongin tentang aktivitas, kawan bincang tahu nggak sih gimana caranya menyeimbangkan antara aktivitas belajar dengan aktivitas di luar belajar, seperti bersosialisasi mungkin? Nah, mengapa sih kita harus bisa mengatur waktu? Dan gimana sih caranya biar kita bisa mengatur waktu? Nah, pas banget nih, pembahasan kita kali ini bertema atur jadwalmu, mari belajar bersamaku. Wah, sangat menarik bukan? Kan bincang, siapa nih yang mau tahu gimana caranya mengatur waktu? Nah, sebelum itu, kan bincang tahu nggak sih sepenting apa kita itu mengatur waktu? Nah, mengatur waktu atau manajemen waktu adalah kegiatan yang dilakukan agar kita dapat melaksanakan banyak kegiatan tanpa menimbulkan banyak kelelahan, sehingga membuat apa yang kita lakukan itu menjadi optimal. Nah, keren banget kan? Nah, kalian bincang tahu nggak sih, mengatur waktu itu penting banget, karena dengan kita bisa mengatur waktu, kita itu bisa menyelesaikan kegiatan dengan ringan dan riang. Ingat, apa? 2R, ringan dan riang. Kita juga bisa mencapai tujuan dari kegiatan yang kita lakukan itu. Oleh karena itu, mari atur waktumu, jangan biarkan waktu yang mengaturmu. Kita harus bisa mengatur dan mengelola waktu yang ada selama 24 jam ini dengan baik dan bijak, agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Jangan sampai kita yang malah terlena dalam permainan waktu, sehingga seakan waktu yang mengatur diri kita untuk terus melakukan banyak kegiatan dan membuat kita lelah. Nah, untuk tipsnya, mari langsung saja kita bahas. Yang pertama, kenali diri dan kemampuanmu. Sebelum kita mengatur waktu, kita harus mengenali diri dan kemampuan kita terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah bisa mengenali diri sendiri dengan baik, kita juga punya angan-angan nih. Kira-kira kegiatan mana sih yang cocok dengan diriku? Kegiatan mana sih yang kira-kira bisa aku ikutin? Itu kan. Nah, jangan sampai kita itu memaksakan diri untuk mungkin melakukan hal-hal di luar kemampuan kita. Karena nanti malah jadi percuma dan membuat kita itu rugi waktu, rugi pikiran, dan rugi tenaga. Karena hal yang percuma dan sia-sia itu gak baik. Yang kedua, mencari motivasi belajar. Nah, pasti kita sering tuh malas dan susah untuk belajar. Mungkin semua itu disebabkan karena kita tidak punya motivasi dalam diri. Padahal motivasi itu sangat penting loh. Apalagi motivasi belajar. Motivasi itu ialah dorongan dalam diri kita secara nyata yang membuat kita bergerak untuk melakukan sesuatu dengan gembira, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun. Nah, motivasi belajar yang mendorong agar kita terus belajar untuk nyaman, agar kita itu terus ingin belajar, seperti itu. Nah, karena itu kita harus belajar sepanjang hayat. Apalagi kita seorang mahasiswa yang sejatinya adalah seseorang yang dipacu untuk terus belajar dan menggali ilmu. Nah, motivasi itu bisa datang dari mana aja loh. Dari keluarga, dari teman, ataupun dari keadaan yang mendorong kita untuk terus maju ke depan. Lalu yang ketiga, membuat jadwal belajar yang teratur. Nah, untuk bisa belajar dengan baik atau konsisten, kita bisa membuat jadwal nih. Mengapa sih kita harus membuat jadwal? Nah, kalau kita udah bisa membuat jadwal, otomatis otak dan hati kita itu akan mudah melaksanakannya dibanding belajar dengan asal-asalan dan tidak diatur waktunya. Nah, belajar itu harus dijaga keteraturannya, karena
Ketika kita terbiasa, kita akan ringan untuk melakukannya. Seperti kata pepatah Jawa nih, tresno jalaran soko kulino, yang berarti kecintaan atau rasa suka itu didasarkan dari keterbiasaan atau terbiasa. Menurutku kalimat ini tuh sangat universal, tidak hanya masalah percintaan antara dua insan manusia mungkin. Lebih dari itu, karena kita terbiasa belajar, kita akan menyukai belajar, sehingga kita belajar itu tanpa tekanan dan belajar dengan ikhlas. Yang keempat, atau yang terakhir nih, belajar dengan sadar tanpa paksaan. Kawan bincang, pernah gak sih waktu SD atau saat kita masih dipaksa untuk belajar, dipaksa itu rasanya malah tambah males kan buat belajar? Nah, bener banget nih, sudah seharusnya kita itu belajar dengan sadar dan tanpa paksaan. Karena dengan belajar tanpa paksaan, belajar itu akan jadi lebih bermakna. Ilmu yang kita dapatkan juga menjadi berkah karena belajar berasal dari keikhlasan hati saat kita melakukannya. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa kita lakukan untuk bisa memanajemen waktu belajar nih kawan. Semoga materi tadi bisa nambah pengetahuan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita boleh kok beraktivitas apa saja, di mana saja, asalkan jangan lupa akan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Pokoknya kita harus melakukan dengan seimbang ya. Mau belajar, mau berorganisasi atau beraktivitas lainnya, itu bagus, asalkan dengan porsi yang seimbang. Oke, tetap semangat dan selalu mengatur waktumu untuk belajar ya kawan. Dadah.